Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Asri Hidayat. Kita kembali akan mengabarkan tentang seleksi CS tahun 2021. Ini berfokus kepada P3K guru ya, khusus guru. Yang akan kita bahas di sini adalah tentang bagaimana cara membuat akun, kemudian cara login ya. Ini sesuai dengan buku petunjuk pendaftaran sistem seleksi CASN ya tahun 2021 khusus untuk PPPK guru ya. Sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Nah ini adalah buku ya, buku panduan yang sudah dikeluarkan oleh BKN. Di daftar isinya kita bisa lihat ada alur, kemudian hal-hal yang harus disiapkan, kemudian tata cara pendaftaran CSN tahun 2021. Kita coba lihat yang pertama tentang alurnya ya. Ini alur, ada 8 alur ya, dari akses, kemudian buat akun, login, daftar instansi, verifikasi, sanggah. Ini sudah kita pernah bahas di video sebelumnya. Nah kemudian ini yang perlu disiapkan, ini final ya, hal-hal yang harus disiapkan. Yang pertama adalah kartu keluarga, jadi dokumen yang perlu disiapkan. Kemudian kartu tanda penduduk atau KTP atau surat pengganti ya, keterangan dinas dukcapil pengganti KTP, kemudian ijazah, transkrip, kemudian pas foto, swafoto atau selfie, dokumen lain. Nah ini adalah 7 dokumen, 7 ya, atau minimal 6 dokumen yang harus dipersiapkan teman-teman pelamar P3K guru di tahun 2021. Kemudian kita ke poin 3, tata cara pendaftarannya. Jadi tata caranya yang pertama adalah mengakses portal SSCASN, kemudian buat akun di menu registrasi, setelah itu login, setelah buat akun ya, kemudian melengkapi biodata, unggah dokumen persyaratan, jadi 6 atau 7 tadi dokumen yang persyaratan, kemudian cek resume pendaftaran, verifikasi, dan cetak kartu. Nanti kalau setelah itu ujian ya. Setelah ujian kemudian ada pengumuman kelulusan, baru pemberkasan atau dan penetapan NIP. Ini adalah tata caranya. Kemudian kita ke poin berikutnya, bagaimana cara untuk membuat akunnya. Jadi yang pertama, pelamar harus masuk di portal SSCASN ya, tampilannya seperti ini. Kalau sekarang diakses itu mirip seperti ini ya, karena belum bisa diakses untuk beberapa menu, tetapi bisa dibuka untuk beberapa menu yang lain. Nah setelah masuk di situ, kemudian pelamar diwajibkan memahami tata caranya. Ada beberapa menu, ada home, alur, registrasi, FAQ, helpdesk, layanan informasi, dan juga login. Nah di layanan informasi ini yang penting, nanti teman-teman bisa lihat mencari ya formasi yang nantinya akan dilamar, itu bisa dilihat di situ dari semua formasi, baik CPNS, kemudian PPTK guru dan P3K non guru. Itu bisa kita lihat. Misalkan di jenis pengadaan kita isi PPPK guru, kemudian instansinya Kabupaten Semarang misalkan. Nah nanti akan muncul di situ formasi-formasi yang disediakan di kabupaten atau kota atau provinsi yang teman-teman cari ya. Ini penting. Kemudian ini untuk alur ya. Alur kita tidak usah bahas. Nah ini yang penting, pelamar hanya dapat menamar satu jabatan dalam satu jenis formasi di satu instansi pada satu jenis seleksi. Nah ini, jadi hanya bisa mengikuti salah satunya. Nah untuk melanjutkan ke pendaftaran ini ya, pendaftaran akun SSCASN tahun 2021. Nah ini untuk melanjutkannya, klik registrasi ya, registrasi. Nanti akan muncul seperti gambar di bawah ini ya. Ada mengisikan nomor induk, kepegawaian, kependudukan atau NIK, SPKTP, nomor KK, nama lengkap ya. Nanti kita bahas di poin berikutnya. Ini ada helpdesk-nya. Ini adalah fitur-fitur yang ada di sscsn.bkn.go.id. Nah kita langsung ke daftar ke portal SSCASN. Jadi pelamar siap untuk mendaftar, langkahnya seperti ini. Yang pertama buat akun, klik buat akun. Nah setelah itu langkah 1 ada pengecekan identitas seperti berikut ini ya. Nah kemudian
Langkah ini bertujuan untuk mencocokkan data pelamar dengan database Dukcapil. Nah, masukkan sesuai KTP ya. Nah, ini langkah pengecekan identitas, nomor NIK, kemudian nomor KK, nama lengkap sesuai KTP, tempat tanggal lahir sesuai KTP, kemudian nomor HP aktif, email aktif, kemudian masukkan CAPTA. Setelah itu lanjutkan. Nah, ketika misalkan ada yang tidak cocok, muncul pesan galat ya, ada seperti di bawah ini. Galat, mohon maaf NIK dan nomor KK tidak sesuai, silakan hubungi Halo Dukcapil. Maka teman-teman harus menghubungi ini ya, menghubungi Dukcapil, bukan menghubungi instansi atau BKN atau Panselnas, bukan, tetapi ketika NIK-nya dan KK-nya tidak sesuai, maka menghubungi Dukcapil. Nah, setelah itu ini ya, nomor telepon, CAPTA. Setelah data di atas dimasukkan, kemudian klik lanjutkan untuk proses berikutnya. Maka muncul langkah kedua, lengkapi data. Nah, di lengkapi data ini, nama, tempat, tanggal lahir, ijazah harus sesuai dengan yang digunakan dalam pendaftaran ya. NIK, maka digunakan NIK sama dengan NIK yang di depan. Kemudian nama. Ini otomatis muncul ya, sesuai dengan yang ada di depan tadi. Email. Nah, kemudian teman-teman memasukkan nama sesuai dengan gelar, nama sesuai dengan ijazah tanpa gelar. Nah, kemudian tempat tanggal lahir sesuai KTP otomatis muncul, kabupaten kota sesuai dengan ijazah. Nah, ini. Kemudian tanggal lahir sesuai ijazah. Ini artinya nanti ada dua kolom, yang satu kolom otomatis terisi dan yang satu diisi manual. Pilih jenis kelamin, kemudian upload KTP ya, upload KTP. Kemudian upload swafoto tampak muka dengan jelas seperti di samping ya. Nah, tampak muka. Setelah itu kemudian password, konfirmasi password. Ini jadi password yang nanti akan digunakan untuk akun. Pertanyaan pengaman 1, pengaman jawaban, kemudian pertanyaan pengaman 2 dan jawaban. Setelah itu CAPTA dan lanjutkan. Ini cukup jelas ya. Jadi swafoto ini nanti ngambil sendiri, swafoto selfie ya, yang jelas. Kemudian atasnya adalah file scan KTP. Jadi persiapkan scan KTP terlebih dahulu. Nah, setelah langkah ini selesai, maka ini ya penjelasannya. Langkah ini bertujuan untuk membandingkan data di KTP dengan ijazah. Nah, kemudian setelah ini selesai, maka ini nanti ya ketika mengunggah KTP ada unggah scan KTP berhasil. Nah, dan seterusnya. Begitu juga dengan swafoto, nanti ada pemberitahuan ya, swafoto berhasil diunggah. Nah, ini untuk password, ini harap dicatat karena nanti digunakan untuk login ya, login di pendaftaran SSCASN. Nah, setelah itu selesai, maka klik lanjutkan. Maka akan muncul tahap langkah 3, pengecekan data ulang. Nah, jadi ini ada fotonya, kemudian nama, NIK, nama sesuai gelar, sesuai KTP, sesuai ijazah, tempat tanggal lahir sesuai KTP, sesuai KTP dan ijazah. Nanti ini akan ada seperti ini. Kemudian ini dicek ulang. Jika sudah benar, maka proses pendaftaran akun ya. Kalau ada yang salah, maka kembali untuk input ulang. Kalau sudah, proses pendaftaran akun. Nah, maka akan muncul pendaftaran seperti konfirmasi seperti ini. Klik iya. Nah, setelah iya, maka akun sudah bisa kita dapatkan. Artinya sudah selesai. Kita cetak informasi pendaftaran. Nah, setelah cetak informasi pendaftaran, nah akan muncul seperti ini. Ini contohnya. Nah, kartu informasi akun ini nanti yang akan digunakan untuk login ya, login ke sscsn.btkn.go.id. Nah, ini adalah langkah pertama. Langkah pertama yaitu untuk membuat akun SSCASN yang nantinya digunakan untuk login, untuk pemilihan jenis seleksi dan pengisian biodata untuk melamar di instansi mana. Nah, untuk video kali ini kita cukupkan di cara pembuatan akun. Jadi terima kasih yang telah menyimak video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.